Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari Raya turunnya Roh Kudus atas para rasul. Hari Raya Pentakosta, para saudara, bukan hanya peristiwa masa lalu, peristiwa 2000 tahun yang lalu, tetapi peristiwa yang terus hidup di dalam gereja sampai hari ini. Roh Kudus yang turun atas para murid adalah roh yang sama yang bekerja dalam hidup kita saat ini. Dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, kita mendengar bagaimana para murid berkumpul di suatu tempat bersama dengan Maria ibu Yesus, berdoa untuk menantikan kedatangan Roh Kudus. Dikatakan di dalam kitab suci mereka berkumpul di suatu rumah dengan pintu-pintu yang tertutup, jendela yang tertutup. Mengapa? Karena mereka takut dengan orang-orang Yahudi. Maklum, orang-orang Yahudi saat itu menuduh mereka mencuri jenazah Yesus dan menceritakan bahwa Yesus itu bangkit. Itulah sebabnya mereka bersembunyi. Namun apa yang terjadi, para saudara? Ketika Roh Kudus turun atas mereka, ketika bunyi tiupan angin keras, lalu kemudian nampak lidah-lidah api hinggap pada diri mereka yang merupakan lambang Roh Kudus. Mereka lalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Mereka dapat berbicara dalam berbagai bahasa yang bisa dipahami oleh mereka yang saat itu ada di Yerusalem. Berkat Roh Kudus yang turun atas mereka, hidup mereka diperbaharui. Mereka yang sebelumnya hidup di dalam ketertutupan, hidup di dalam ketakutan, mereka berubah menjadi pribadi yang berani, pribadi yang percaya diri. Mereka yang dahulunya hidup di dalam rumah yang tersembunyi tertutup, mereka berani membuka pintu rumah mereka, bahkan mereka berani keluar untuk mewartakan Injil, mewartakan keselamatan Kristus kepada banyak orang tanpa takut. Bahkan bukan itu saja, mereka berani mati demi Yesus yang mereka abdi dan mereka cintai. Inilah karya Roh Kudus yang mengubah hati manusia. Dari yang sebelumnya takut menjadi berani, dari sebelumnya yang kurang percaya diri menjadi percaya diri. Seringkali para saudara kita seperti para murid. Kita takut menghadapi masalah hidup kita, takut bersaksi tentang iman kita, takut menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen, orang Katolik, takut gagal, takut melayani. Kadang kita menjadi murid yang mengunci pintu hati kita, menutup hati kita untuk Tuhan, untuk bimbingan Roh Kudus. Tetapi Pentakosta, para saudara, mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Dia mengutus Roh Kudus-Nya untuk menguatkan, meneguhkan, dan membimbing kita. Dalam bacaan Injil tadi, kita melihat bagaimana Yesus yang bangkit tiba-tiba hadir di tengah-tengah para murid yang saat ini sedang mengalami ketakutan. Hal yang pertama yang dikatakan oleh Yesus yang bangkit adalah damai sejahtera bagi kamu. Sesudah itu Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini sangat indah, para saudara. Roh Kudus itu pertama-tama adalah anugerah damai. Dunia menawarkan damai yang sementara atau damai tapi gersang, ya. Ya, diam-diam memang tidak ada pertengkaran, ya. Tapi ya itu tadi,
Di dalam hatinya penuh dengan kebencian, penuh dengan perasaan tidak enak terhadap orang lain. Tetapi Roh Kudus memberikan damai yang lahir dari keyakinan bahwa Tuhan itu hadir bersama dengan kita. Bahwa Tuhan itu adalah Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Kadang para saudara, hidup kita itu dipenuhi dengan kegelisahan. Karena masalah keluarga, masalah pekerjaan, kesehatan, pelayanan, atau masa depan anak-anak kita. Kita mencemaskan bagaimana nasib anak-anak kita ke depannya. Namun para saudara, Roh Kudus bekerja bukan dengan menghilangkan semua persoalan secara ajaib, apalagi secara instan. Jangan berpikir kalau Anda menerima Roh Kudus semuanya dilancarkan, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, sama sekali tidak. Roh Kudus itu para saudara memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita mampu menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Masalah, kesulitan, cobaan tetap ada, tetapi Roh itu memberikan kepada kita kekuatan, ketabahan untuk bisa menghadapi semuanya itu dengan tabah. Disitulah justru kita akan menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang tahan banting, pribadi yang militan seperti para murid. Dalam bacaan kedua, yaitu dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Santo Paulus mengingatkan kita para saudara bahwa Roh Kudus itu memberikan karunia yang berbeda-beda, tetapi semuanya berasal dari Roh yang sama. Ada orang yang pandai mengajar, pandai berkhotbah, pandai bersilat lidah, tapi juga ada yang mampu menghibur. Ada yang rajin melayani, ada yang tekun berdoa, ada yang mempunyai kemampuan untuk memimpin, mengatur orang lain. Tetapi juga ada orang yang diam-diam tanpa banyak dilihat orang bekerja di dalam keheningan. Seperti ibu-ibu rumah tangga, mereka masak, mereka membersihkan rumah, mereka melakukan hal yang baik tanpa ada orang yang melihat. Suami dan anak-anak pun juga tidak melihat. Tapi yang mereka lakukan adalah sesuatu yang baik. Itu semua para saudara adalah karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu bukan hanya hal-hal yang spektakuler, berbahasa roh, bernubuat, melakukan mujizat dan lain sebagainya. Tetapi juga keutamaan-keutamaan. Rajin, jujur, rajin berdoa, berbagi dengan orang lain, melayani. Itu juga karunia-karunia Roh Kudus. Maka kita tidak perlu iri. Kok yang itu bisa ya, kok dia pandai berbicara, pandai berkhotbah, pandai bernyanyi, kok saya enggak bisa. Enggak perlu iri. Mereka memang bisa itu, tetapi mereka tidak bisa untuk hal-hal yang lain, keutamaan yang lain. Kita mungkin tidak bisa pandai berbicara, tetapi kita punya hati untuk melayani, hati untuk berbagi, hati untuk menghibur dan menguatkan. Itu semua adalah karunia Roh Kudus yang perlu kita abdikan untuk kepentingan gereja. Karena gereja itu para saudara bukan hanya romo, suster, frater, bruder, atau pengurus dewan paroki, pengurus lingkungan, pengurus wilayah, prodiakon dan mestinar. Bukan. Gereja itu adalah kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan memberikan dirinya dibaptis. Itulah gereja. Gereja itu bisa hidup kalau setiap orang itu memakai karunia-karunia yang diberikannya demi kebaikan bersama, demi membangun jemaat, demi membangun gereja. Itulah yang dinamakan dengan sinodalitas. Artinya melibatkan semua komponen gereja. Baik romo, frater, suster, dewan paroki, pengurus lingkungan, pengurus wilayah, prodiakon, mestinar, kelompok kategorial, tapi juga umat sederhana. Baik yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan, semuanya dilibatkan, semua diberi tempat untuk bisa berbuat sesuatu untuk membangun gereja.
Hanya dengan demikian gereja akan bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah. Pentakosta para saudara mengajarkan bahwa perbedaan itu bukan alasan untuk terpecah, tetapi kesempatan untuk saling melengkapi. Dalam Kisah Para Rasul, banyak para bangsa atau orang-orang dari berbagai macam bangsa itu berkumpul di Yerusalem. Tapi apa yang terjadi para saudara? Walaupun mereka itu dari berbagai bangsa dan bahasa, mereka bisa memahami apa yang dikatakan oleh para rasul dalam bahasa mereka. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus mempersatukan orang-orang yang berbeda bahasa dan budaya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita hidup di tengah dunia yang mudah terpecah. Karena perbedaan suku, perbedaan pilihan, pandangan hidup, bahkan dalam keluarga, lingkungan pelayanan. Roh Kudus mengajak kita para saudara untuk membangun persatuan, bukan pertengkaran, dialog, bukan saling menyerang, saling menjatuhkan. Saya prihatin kalau melihat YouTube itu ya, antara pastor dan pendeta saling berdebat, merasa bahwa acaranya paling benar. Memalukan sekali, memalukan sekali. Sama-sama anak Tuhan, sama-sama orang Kristen, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Itu sama sekali tidak menyenangkan. Itu justru makan memalukan gerejanya. Justru kalau kita menghormati, menghargai keyakinan orang lain, disitulah agama kita, keyakinan kita akan dihargai, dihormati. Bukan dengan cara menjatuhkan untuk memperoleh nama baik. Sama sekali bukan nama baik yang kita dapatkan, tapi nama buruk. Ya, karena kita merendahkan keyakinan lain. Dialog bukan saling menyerang, kasih bukan kebencian. Roh Kudus juga para saudara mengajak kita untuk menjaga keutuhan alam ciptaan dengan melestarikan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, menanam pohon, bukan dengan merusak lingkungan atau mengeksploitasi alam untuk kepentingan diri kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau suatu saat Anda sedang membakar jagung ya, coba Anda ambil satu arang yang membara itu, ditaruh di luar gitu ya. Apa yang terjadi? Satu arang itu yang awalnya membara gitu, tiba-tiba redup dan kemudian menjadi dingin, pelan-pelan mati. Nah, kalau arang itu ya, yang sudah redup itu, kemudian Anda ambil dan Anda satukan lagi dengan arang yang lain, apa yang terjadi? Arang yang mau redup itu akan menjadi membara kembali. Ya. Bahkan dia akan mengeluarkan api. Ya. Demikian pula iman kita para saudara, iman kita kalau menjauh dari Tuhan, menjauh dari sang sumber kehidupan, sang sumber kebahagiaan, menjauh dari doa, dari ekaristi, dari komunitas, hati kita akan perlahan-lahan menjadi dingin. Dan akhirnya hati kita akan menjadi mati. Sehingga tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi para saudara, Roh Kudus ingin menyalakan kembali api cinta Tuhan di dalam hati kita. Supaya hati kita terus berkobar-kobar, menyala-nyala di dalam mencintai Tuhan, mengikuti Tuhan dan melaksanakan kehendak Tuhan. Karena itu para saudara, pada hari raya Pentakosta ini, marilah kita membuka hati kepada Roh Kudus. Kalau hati kita lelah, Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Kalau hati kita takut, Roh Kudus akan memberikan kepada kita keberanian. Kalau hati kita terluka, Roh Kudus akan memberikan penghiburan. Kalau hati kita mulai dingin, Roh Kudus akan menyalakan kembali cinta kita kepada Tuhan. Maka mari para saudara dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa dengan doa yang sederhana namun mendalam. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Amin. Tuhan memberkati.